Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal dari kelas A dengan NIM 101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya yang berjudul Usaha Tani Komoditas Padi, Studi Kasus di Desa Sumberagung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Latar belakang. Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat digunakan untuk mengukur kestabilan perekonomian Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kontribusi petani sangat besar dalam upaya menyediakan bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dalam kebutuhan pangan manusia tidak dapat dipisahkan dari padi yang secara tidak langsung ditanam oleh petani. Padi menjadi salah satu sumber pangan pokok dunia termasuk di Indonesia. Hasil produksi padi di Kabupaten Jombang dari tahun 2013 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Menurunnya produksi pertanian terjadi akibat cuaca buruk berupa banjir hingga keringan yang menyebabkan gagal panen. Selain itu, belum optimalnya hasil pertanian disebabkan belum adanya integrasi yang optimal sehingga hasilnya belum sesuai oleh harapan. Selanjutnya masalah Tritunggal usaha tani. Yang pertama ada tenaga kerja. Permasalahan tenaga kerja yang ada yaitu kurangnya tenaga kerja muda di kalangan petani. Banyak petani yang memasuki usia lanjut yang membuat turunnya kinerja dan produktivitas petani itu sendiri. Yang kedua ada komoditas. Penyakit yang menyerang sebagian komoditas yaitu penyakit yang menyebabkan penurunan hasil produksi usaha tani karena bulir beras mudah patah dan banyak yang tidak ada isinya. Selanjutnya, solusi untuk masalah tunggal usaha tani. Yang pertama, tenaga kerja. Solusinya yaitu mengubah persepsi generasi muda atau persepsi negatif tentang pertanian. Edukasi terhadap petani muda yang harus dilakukan di mana penanaman terkait peluang yang ada di bidang pertanian yang luas akan menarik persepsi dari para petani muda. Yang kedua ada solusi komoditas. Solusi yang ditawarkan yaitu mengubah jenis penggunaan bibit yang lebih tahan dan resisten terhadap penyakit. Klasifikasi usaha tani. Bentuk dari usaha tani termasuk usaha tani perorangan. Sedangkan dari corak dan sifatnya, usaha tani komersial. Lahan tersebut merupakan lahan milik Bapak Samsul sendiri dan hasil panen yang didapat dipakai sendiri dan sebagian ada yang dijual. Sedangkan polanya merupakan usaha tani khusus, yaitu hanya mengusahakan satu cabang saja yaitu usaha tani padi, serta menggunakan tipe usaha tani padi. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang pertama ada alam. Hampir semua lahan di Kabupaten Jombang merupakan dataran rendah yang cocok untuk ditanami padi. Intensitas cahaya matahari yang cukup baik, sumber air yang digunakan di Desa Sumberagung yaitu termasuk dalam jenis perairan tada hujan, di mana petani mengandalkan hujan untuk proses produksi. Serta suhu di Desa Sumberagung cukup baik, yaitu di sekitar 28-32 derajat Celcius. Faktor yang kedua yaitu modal. Modal yang digunakan oleh Bapak Samsul merupakan modal pribadi tanpa ada bantuan dari pemerintah ataupun kemitraan. Modal yang digunakan meliputi biaya tetap, biaya variabel, biaya eksplisit, dan biaya implisit. Faktor yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja manusia dan mesin, di mana terdiri dari tenaga kerja dari dalam keluarga Bapak Samsul maupun dari luar keluarga, serta menggunakan bantuan mesin untuk waktu panen. Faktor yang keempat yaitu manajemen. Manajemen dibagi menjadi 4 yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan oleh petani dilakukan secara sederhana, di mana petani melakukan perencanaan berdasarkan faktor alam. Karena kondisi wilayah yang merupakan pertanian dan hujan, maka petani melihat apakah pada saat itu akan berpeluang melakukan penanaman, karena ketergantungan petani pada air hujan. Selain itu, perencanaan lain yang dilakukan yaitu terkait kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja pada proses produksi. Yang kedua ada implementasi.
Pada tahap implementasi usaha tani, perencanaan awal yang dilakukan petani yang berupa melihat kondisi cuaca dan juga iklim. Setelah dirasa kondisi iklim mendukung, maka petani akan melakukan penanaman dengan menerapkan perencanaan terhadap anggaran modal yang meliputi bibit, pupuk, tenaga kerja pada proses usaha tani. Petani akan menyiapkan bibit sesuai dengan kapasitas lahan, begitu juga dengan penggunaan tenaga kerja pada proses penanaman dan penyiangan. Manajemen yang ketiga, ada kontrol. Kontrol yang dilakukan petani pada usaha tani, karena usaha tani yang dilakukan merupakan usaha tani perorangan, maka dalam controlling, selain petani sebagai pelaku atau tenaga kerja, petani juga mengontrol apakah usaha tani yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan lahan. Selain itu juga pada tenaga kerja, apakah tenaga kerja yang digunakan kurang atau tidak. Proses kontrol yang dilakukan oleh petani pada usaha tani seperti itu pada mini riset ini. Yang keempat ada penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan pada usaha tani ini yaitu terhadap proses kegiatan. Jika dirasa terdapat suatu hal yang kurang sesuai dengan kemauan, maka akan dilakukan penyesuaian. Seperti contoh, bibit pada lahan yang akan ditanami kurang, maka petani akan membeli bibit dari petani lain yang sudah siap dan bagus untuk dilakukan penanaman. Begitu juga proses penanaman apabila proses penanaman yang dilakukan terkendala hujan, maka kegiatan penanaman akan disesuaikan kembali. Selanjutnya ada analisis biaya yang meliputi biaya tetap dengan input cangkul, ember, plastik, kompres, sabit dengan total biaya 46.000. Yang kedua ada biaya variabel dengan input benih, pupuk urea, pupuk ponska, insektisida, herbisida, dan skor dengan total biaya 870.000. Yang ketiga dan keempat ada eksplisit dengan jenis pengelolaan lahan, menggunakan traktor, penanaman, pemupukan, penyemprotan, dan pemanenan. Dengan total biaya 1.580.000. Dan biaya implisit meliputi satu tenaga kerja dalam keluarga yaitu Bapak Samsul sendiri dengan jumlah 50.000. Selanjutnya ada penerimaan dengan rumus harga kali jumlah hasil produksi yang total 10 juta. Selanjutnya ada pendapatan. Untuk menghitung pendapatan ada biaya total. Sebelumnya menghitung biaya total terlebih dahulu yaitu dengan rumus biaya variabel ditambah biaya tetap tambah biaya tenaga kerja dengan total 2.466.000. Selanjutnya menghitung pendapatan dengan rumus penerimaan dikurangi biaya total dengan hasil 7.504.000. Untuk keuntungan didapatkan rumus pendapatan dikurangi biaya implisit dengan hasil keuntungan mencapai 7.454.000. Jadi kesimpulannya dari aspek finansial sendiri menunjukkan bahwa keuntungan total dari usaha tani padi milik Bapak Samsul dalam satu periode tanam yaitu sebesar 7.454.000. Sehingga usaha tani milik Bapak Samsul ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Yang kedua, sumber pembiayaan dalam pengelolaan usaha taninya, Bapak Samsul menggunakan modal pribadi dan belum ada kerjasama dengan kemitraan maupun kecuali dengan tengkulak, dan pada Desa Semberagung ini belum diterapkan program asuransi pemerintah. Untuk saran sendiri, pemerintah setempat diharapkan bisa lebih memperhatikan para petani untuk melaporkan kondisi petani dan pertanian di daerahnya ke pemerintah pusat agar terrealisasikannya program-program yang dapat membantu petani. Berikut ada daftar pustaka dan dokumentasi. Yang sebelah kiri ada Bapak Samsul dengan komunitas usaha tani padi. Yang sebelah kanan ada wilayahnya Bapak Samsul itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.